Adipati wanita cantik yang menyamar sebagai pria berhasil menundukkan Kaisar licik sesuai kehendaknya sendirian. Awalnya ia tinggal di daerah pedesaan terpencil. Namun suatu malam, seorang pria tak dikenal memberitahunya bahwa ia sebenarnya adalah putri kandung Adipati Ester. Malam itu juga ia segera dibawa ke kediaman Adipati. Setibanya di kediaman, ia mengetahui bahwa Adipati yang didiagnosis tidak bisa memiliki anak lagi. Tidak tahan melihat garis keturunan keluarganya berakhir. Karena itu ia membawanya kembali dari pedesaan. Namun saat melihatnya ia tidak suka karena ia adalah seorang gadis, mengingat pewaris keluarga selalu laki-laki. Adipati mendapat ide mengerikan, ia akan membesarkannya sebagai anak laki-laki dan mengganti namanya menjadi Rosetta. Saat itulah ia menyadari bahwa ia telah bertransmigrasi ke dalam sebuah novel sebagai pemeran utama pria setia yang menyamar sebagai laki-laki. Meskipun Rosetta tidak sering muncul dalam buku kepribadiannya yang lembut dan halus, ditambah dengan penampilan yang sebanding dengan seorang wanita, menjadikannya pemeran utama pria kedua yang tak terbantahkan dari cahaya bulan putih di hati semua pembaca. Bertahun-tahun kemudian, Rosetta telah menguasai tubuh ini dengan sempurna. Di bawah bimbingan ketat Adipati, ia menunjukkan tata krama dan etiket yang sempurna, bahkan saat berdiri di hadapan kaisar. Ia tidak akan membuat satu kesalahan pun secara tak terduga selama kunjungan ini. Ia bertemu dengan penjahat dalam cerita Viven. Kaisar telah menyiapkan secara khusus ruang resepsi untuknya mengingat usianya. Saat ia masuk, seorang gadis kecil bermata berkaca-kaca dan berambut merah muda langsung menubruk ke pelukannya. Namun, alih-alih meminta maaf, gadis kecil itu mendorongnya menjauh tanpa ampun. Rosetta menggaruk kepalanya dengan canggung, benar-benar terkejut bahwa penjahat Viven adalah gadis kecil yang begitu manis dan menggemaskan. Viven menangis terseduh-seduh karena ia tidak bisa menemukan putra mahkota. Rosetta menyadarinya dan tanpa ragu menawarkan sapu tangan saat menyadari penampilannya yang berantakan. Viven tersipu malu setelah mengambil sapu tangan itu dan langsung lari. Adegan ini membuat Rosetta tertawa terbahak-bahak. Tanpa ia sadari, seseorang yang bersembunyi di pohon telah menyaksikan semuanya. Mengunyah apel perlahan, ia menatapnya dengan ekspresi puas. Ia tidak menyangka bahwa Duke Esther yang berpenampilan seperti ular berbisa memiliki putri selembut Rosetta. Ia memberinya nasihat dengan santai. Sebaiknya kau menjauhi gadis cengeng itu, atau dia akan terus menempelimu kemanapun kau pergi. Sebelum Rosetta sempat memahaminya, anak itu melompat dari pagar pembatas. Viven yang bersembunyi di balik pintu telah melihat semuanya saat ia berbicara dengan putra mahkota. Viven terus mengintip dari balik pintu dan seorang pelayan memergokinya. Ketika pelayan itu pergi, Viven duduk dengan hati-hati di samping Rosetta. Sesekali melirik anak yang cantik itu, merasa geli sekaligus jengkel. Rosetta tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Ada yang ingin kau katakan?" Detik berikutnya gadis itu seperti kelinci ketakutan tergagap dan menjelaskan bahwa sapu tangan itu kotor, tetapi ia akan membelikan yang baru untuk Rosetta. Rosetta mengatakan tidak apa-apa. Namun Viven salah paham, mengira Rosetta merasa itu tidak cukup dan dengan cepat mulai menghitung dengan jari, mengatakan ia akan membeli ratusan untuk menggantinya. Hanya ketika Rosetta bersikeras bahwa ia tidak membutuhkan apapun, gadis itu akhirnya berhenti. Karena rambutnya berantakan, Viven pergi ke meja rias untuk menyisirnya, tetapi rambut keriting alaminya sangat sulit diatur, sehingga semakin ia menyisirnya, semakin berantakan jadinya. Akhirnya ia sangat frustrasi hingga mulai menangis. Melihat ini, Rosetta dengan cepat mendekat, mengambil sisir dan mulai menyisir rambutnya dengan lembut. Hal ini membuat Vivian sangat gembira. Namun, tepat pada saat itu, Rosetta melihat sekilas dari sudut matanya bahwa seseorang dengan rambut pirang mengintip dari jendela. Dan orang itu tidak lain adalah putra mahkota, dan dia pernah memberinya nasihat sebelumnya. Rosetta sangat malu sampai-sampai bisa menggali 3 hektar tanah dengan jari kakinya, tetapi ketika dia menoleh, sosok itu sudah menghilang. Akhirnya tiba saatnya untuk pergi.
Duke menatapnya dan memberitahu Rosetta bahwa sudah waktunya untuk pergi. Namun Vivian berpegangan erat pada pakaiannya yang mengejutkan kedua orang tuanya. Ayah Vivian tampak semakin malu. Dia mencoba membujuk putrinya, tetapi Vivian yang keras kepala tidak bergeming. Vivian baru melepaskannya ketika Rosetta mengatakan bahwa pakaiannya terlalu ketat dan pinggangnya sakit. Ayahnya kemudian mengambil kesempatan untuk menggendongnya, dan keduanya akhirnya kembali ke rumah. Mereka pikir masalahnya sudah selesai, tetapi tanpa diduga, Rosetta kembali bertemu dengan gadis kecil yang mengenakan pakaian merah muda. Keesokan harinya, selama kelas dansanya dia tertegun setelah semua itu. Guru hanya memiliki dia sebagai murid. Tidak mungkin Vivian bisa muncul di sana secara kebetulan. Dia akhirnya mengerti peringatan putra mahkota. Jadi Nona Vivian, Anda telah mengikutiku sampai ke sini. Gadis kecil itu memalingkan muka dengan ekspresi bersalah, menandakan bahwa semuanya adalah kebetulan. Rosetta membongkar kebohongannya tanpa bisa berbuat apa-apa. Vivian harus mengakui bahwa dia memang mengikuti Rosetta karena dia ingin lebih dekat dengannya. Dia telah membantunya menata rambutnya, tidak seperti yang lain. Rosetta tidak membencinya, dan ada alasan penting lainnya. Vivian menambahkan, Anda sangat tampan, tuan muda. Rosetta bersenang-senang dengan gadis itu. Vivian sangat berbeda dari yang ada di novel. Seharusnya tidak apa-apa untuk sedikit memperbaiki hubungan mereka. Perlahan ia mengulurkan tangannya ke arah Vivian, berniat untuk berteman dengannya. Melihat ini, gadis itu meraih tangan Rosetta tanpa ragu, dan begitulah Vivian menjadi teman pertama Rosetta di dunia ini. Wanita yang tersisa secara alami, diberkahi dengan kekuatan penyembuhan, dan keluarga Esther pewaris, garis keturunan nekat. Ia memiliki kekuatan kutukan yang unik. Rosetta yang menyamar sebagai anak laki-laki adalah seorang jenius di dunia kutukan. Bakatnya tak tertandingi. Setiap kali ia menambahkan kekuatan pada kata-katanya, saat menggunakannya, ia bisa menggunakan kekuatan kutukan untuk membuktikan dirinya yang terbaik kepada Rosetta. Duke mengangkat tangannya di atas sekuntum bunga dan berpikir dalam diam. Detik berikutnya, seluruh bunga itu kehilangan nyawanya, tetapi ketika tiba giliran Rosetta untuk melakukan demonstrasi, ia merasakan gelombang rasa sakit yang tak tertahankan di sekujur tubuhnya. Darah menyembur keluar saat ia batuk. Duke mendecakkan lidahnya dengan jijik dan tiba-tiba memerintahkan seorang pelayan untuk membawa Rosetta pergi. Melihat bunga yang tak bergerak itu, Duke menyalahkan darah campuran Rosetta. Tetapi detik berikutnya semua bunga di halaman langsung layu. Senyum sinis terukir di bibir Duke yang beracun itu. Ternyata Rosetta bukan tidak mampu, tetapi kekuatannya terlalu besar. Rosetta terbangun kaget keesokan harinya. Ketakutan yang disebabkan oleh kekuatannya yang luar biasa sepertinya masih ada di sekitarnya. Untungnya Duke mengiriminya alat sihir yang bisa mengendalikan sihir setelah itu. Ia bisa mengendalikan kemampuannya dengan fleksibel, dan karena itu ia menyukai pelajaran karena penampilannya yang menonjol di istana. Duke memberinya kebebasan untuk keluar pada hari keberangkatannya. Pengasuhnya membawa seorang gadis kecil dengan topeng serigala. Karena dia mendiskriminasi sihir, dia tidak bisa melihat wajah di balik topeng. Tapi yang tidak dia tahu adalah bahwa anak itu sudah mengetahui penyamarannya. Di pasar yang ramai dan padat, jarak di antara mereka sangat jauh. Rosetta memberi isyarat agar dia mendekat, mengatakan bahwa dia tidak akan memakannya. Anak itu mendekat perlahan, terlalu malu, bahkan untuk mengungkapkan namanya. Rosetta tidak punya pilihan selain memberinya nama sementara yang aku tahu. Melihat sosok kecil anak itu, Rosetta tidak bisa menahan diri untuk tidak memesan 2 tusuk sate untuknya. Tanpa lupa sedikit menggodanya, lengan sekecil itu, bagaimana kau bisa melindungiku? Aku merasa akulah yang seharusnya melindungi Anu. Mendengar ini, anak itu menyatakan dengan tekad bahwa dia bisa melindunginya.
Rosetta tidak mengerti apa arti sebenarnya dari pernyataan itu. Tetapi setelah itu dia tidak pernah melihat Anu lagi. Karena tanpa disadarinya, semangat anak itu telah hancur sepenuhnya pada hari mereka seharusnya bertemu. Gadis kecil itu dengan cemas memeluk Rosetta karena hari itu akan datang tamu istimewa. Vivian tergagap, tidak bisa berbicara dengan jelas. Rosetta bahkan bisa menebak dengan jari kakinya bahwa tamu istimewa itu pasti pangeran mahkota, tetapi entah mengapa suasana di antara mereka cukup canggung. Rosetta mencoba mencairkan suasana, tetapi Vivian hanya dengan cepat mengambil cangkir tehnya dan memalingkan muka. Setelah minum seteguk tanpa ragu, cangkir teh itu terlepas dari pergelangan tangannya. Detik berikutnya teh panas mewarnai tangan gadis muda itu menjadi merah cerah. Rosetta mengelus kepala Vivian, menghiburnya dengan lembut dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Kemudian dengan penuh perhatian, dia memanggil seorang pelayan, tetapi Vivian dengan cepat merasakan sensasi terbakar dan menyengat. Gadis muda itu tidak bisa menahan diri lagi dan mulai menangis. Pada saat itu tatapan tajam tertuju pada mereka berdua. Rosetta telah melupakan putra mahkota pria yang berulang kali memperingatkannya untuk menjauhi Vivian. Tak lama kemudian pelayan membawa Vivian yang terbakar ke ruang resepsi besar untuk perawatan. Hanya mereka berdua yang tersisa sendirian, sang pangeran. Putra mahkota menatap Rosetta dengan kilatan mata penuh arti. Hari itu aku sudah memperingatkanmu dengan jelas untuk menjauhi Vivian. Namun kau bersikeras memperlakukannya dengan sangat hati-hati. Rosetta membela diri dengan mengatakan itu hanya karena mereka berteman. Putra mahkota mendekati Rosetta sambil tersenyum penuh makna. Jika itu hanya persahabatan, Vivian tidak akan meminta maaf padamu hari itu dan bahkan berkata, "Tolong jadilah temanku, Rosetta." Dia langsung teringat hari itu, tetapi tidak menyangka Vivian akan menggunakan kata-kata itu pada putra mahkota secepat itu. Namun putra mahkota telah tertarik pada hal itu. Sebuah pikiran menyerang Rosetta. Mungkinkah Yang Mulia telah menyukai Nona Vivian sejak mereka bertiga menghadiri pesta teh bersama? Rosetta menyadari bahwa setiap kali dia mengunjungi rumah Vivian, dia melihat putra mahkota di sana. Setiap kali dia menemani ayahnya ke istana untuk audiensi dengan Kaisar, Vivian juga muncul di istana pada waktu yang tepat. Seolah-olah mereka memiliki semacam kesepakatan. Akibatnya mereka bertiga menghabiskan lebih banyak waktu bersama dan tanpa disadari menjadi teman baik. Awalnya Rosetta khawatir bahwa cerita utama bahkan belum dimulai dan Vivian serta putra mahkota sudah akan menikah sehingga cerita akan berakhir bahagia. Tetapi setelah menghabiskan lebih banyak waktu bersama Rosetta, menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Meskipun Vivian dan putra mahkota memiliki hubungan yang baik, mereka selalu berdebat tentang segalanya setiap kali bertemu. Ketiknyamanan sebelumnya telah sepenuhnya hilang, digantikan oleh rasa jijik yang mutlak. "Mengapa kau selalu menyuruh Rosetta mengikat rambutmu? Apa urusannya denganmu? Siapa yang menangis dan meminta maaf padaku sebelum memintaku menjadi temannya?" Mendengar ini, Vivian mengabaikan rambutnya yang terurai, segera menggebrak meja dan melompat berdiri. "Itu tidak benar, berarti aku buta karena mencintaimu." Adegan ini membuat Rosetta Rambuju Vapila terkejut. Keduanya segera berhenti berdebat, sebenarnya dia tidak marah, hanya sangat bahagia. Namun, kehidupan ini tidak berlangsung lama. Ayah Rosetta meninggal 2 tahun kemudian karena tanah longsor. Jadi dia mengambil alih tanggung jawab ayahnya, tetapi selalu ada beberapa tikus yang mencoba membuat masalah. Tak lama setelah kematian adipati sebelumnya, klan Esther yang besar datang berbondong-bondong ke kediaman adipati. Mereka bertengkar di hadapan Rosetta, memperebutkan hak perwalian. Rosetta tetap diam selama seluruh pidato. Baru ketika ekspresi semua orang tiba-tiba berubah, dia berbicara perlahan. "Meskipun aku lahir dari rakyat jelata darah Esther, yang mengalir di nadiku lebih murni daripada siapapun. Aku dengar garis keturunan Ponji bahkan tidak bisa membuat bunga layu.
Oleh karena itu kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi waliku. Adipati sebelumnya akan mengeksekusi siapapun yang mengkhianatinya. Tapi aku berbeda. Selama tidak ada pengkhianatan, aku akan memberimu kesempatan untuk bertobat. Setelah menyelesaikan urusan keluarga Rosetta, mulai mengkhawatirkan putra mahkota karena belum lama ini Kaisar telah meninggal dengan tenang. Berbeda dengan Adipati berdarah, dingin Kaisar telah merawat putra mahkota sejak ia masih muda. Setelah pemakaman, Rosetta menemukan putra mahkota di bawah hujan deras. Berbeda dari biasanya, wajahnya tampak kurus kering. Rosetta lo tapó con su paraguas. Al ver a Rosetta, logró esbozar una débil sonrisa. Todo el mundo pregunta por mi padre, pero a nadie le importó en ese momento. Rosetta por fin lo entendió. La fuerte lluvia ocultaba las lágrimas que le caían por el rostro. Tiró el paraguas a un lado. Viven solía llorar en mis brazos cuando era pequeña, pero ahora que lo pienso, nunca le he ofrecido mi abrazo a Su Alteza. Está bien si no llora, solo quería consolarla. Al oír esto, el príncipe heredero hundió la cabeza en el hueco del cuello de Rosetta y lloró abiertamente. De repente un paraguas los volvió a proteger a ambos. Viven con los ojos enrojecidos apareció tras ellos. No habló uno, dejando que el dolor pesara bajo la lluvia. El tiempo pasó volando. En una taberna desconocida, la gente comentaba sobre las tres grandes bellezas del imperio. Una de ellas era la joven maestra travesti Esther. Los clientes de la taberna se apresuraron a escapar. El hombre lascivo se arrastró hasta los pies del lobo, rogando por su vida, diciendo que tenía una esposa y un hijo a los que mantener. Lobo se burló y una ráfaga de espadas emplumadas cayó. El hombre murió al instante. Lobo murmuró para sí mismo, sabía qué nombre nostálgico. Tras el funeral de los 4 reyes celestiales, el trío antes inseparable no volvió a verse nunca más. El príncipe heredero estaba ocupado con su coronación. Rosetta estaba ocupada consolidando su control sobre la propiedad del duque. Vive estaba ocupada desenvolviéndose en los círculos sociales. Aunque seguían intercambiando cartas, ya no podían verse tan a menudo como en su juventud. Tras terminar su intenso trabajo, Rosetta pudo por fin descansar. Rara vez se quitaba la herramienta mágica que ocultaba su género. Rosetta como mujer era realmente deslumbrante. Incluso su doncella de toda la vida estaba cautivada. Debido a la necesidad de ocultar su género, rara vez se quitaba el disfraz. Tenía que llevar la herramienta mágica dia tras dia. Namun dalam beberapa tahun terakhir, dia telah memperoleh lebih banyak alat sihir. Dan selalu harus memilih dengan hati-hati mana yang akan digunakan. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rosetta bergegas ke istana pagi-pagi sekali. Setibanya di sana, dia menemukan bahwa seorang putra mahkota telah bekerja tanpa lelah selama berhari-hari. Rosetta dengan malu-malu bertanya apakah dia membutuhkan bantuan. Dia hanya menganggapnya sebagai isyarat kesopanan, tetapi tidak menyangka akan jatuh ke dalam perangkap. Tipuan putra mahkota dengan pelayannya yang hadir membuatnya merasa terlalu malu untuk menolak begitu saja. Sehingga saya harus memberanikan diri dan mengambil dokumen-dokumen itu. Tiba-tiba, Viven menerobos masuk ke kantor. Suaranya terdengar sedikit kesal, dia berkata, "Bagaimana kalian bisa tidak memanggilku?" Untungnya saat berbelanja saya mendengar kereta Duke Esther telah memasuki istana. Kalau tidak, saya akan membiarkan mereka berdua saja. Setelah mendengar ini, stylist terkekeh. Aku tidak menyadari Viven begitu menyayangiku. Keduanya mulai berdebat seperti biasa. Rosetta yang sedang memeriksa dokumen terdiam kaku.
Tiba-tiba terjadi badai pasir yang hebat di suatu wilayah. Dia teringat bahwa itu adalah awal dari novel tersebut. Karena ketidakmampuannya mengelola masalah tersebut, ditambah dengan pengawasan konstan dari penjahat Viven Stella, akhirnya menjadi seorang tiran. Namun situasi saat ini berbeda dengan yang ada di buku. Dia mungkin telah mengubah alur ceritanya. Tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa mereka berdua sedang membicarakannya. Rosetta tidak bisa menahan tawa. Akhirnya kalian kembali. Kalian terus-menerus mengerutkan kening. Rosetta berhenti memikirkannya dan menyerahkan dokumen-dokumen itu kepadanya. Steril yang mengambilnya tampak bingung. Tepat ketika keduanya kebingungan, Viven mengangkat tangan. Dia punya solusi untuk masalah perjalanan mereka. Adipati Grey telah mengiriminya undangan yang tadinya ingin dia tolak, tapi sekarang Rosetta bisa menemaninya. Rosetta setuju bahwa itu mungkin dan mengatakan dia akan bepergian dengan Viven. Adipati wanita cantik itu menyamar sebagai pria menjadi pengagum rahasia penyihir angin. Setiap komentar yang tidak menguntungkan terhadap Adipati muda Esther akan dia hentikan sejak awal. Tapi setiap kali Adipati muda Esther membutuhkan sesuatu, dia segera muncul. Belum lama ini badai pasir yang kuat melanda wilayah tiran. Jika tidak ditangani dengan sempurna, Strel akan menderita pukulan ganda dari kematian kaisar dan opini publik akhirnya menjadi tiran sejati. Dan banyak nyawa akan hilang. Rosetta tidak tahan melihat tragedi seperti itu terjadi, jadi dia memutuskan untuk mengambil tindakan sebelum itu. Dia memutuskan untuk memanfaatkan jatuhnya malam dan mencari orang kunci yang bisa menahan badai pasir dengan sang suci turun dari langit. Blackwood dari novel juga akan muncul. Tapi sang suci belum muncul waktu adalah Mas Rosetta tidak bisa menunggu. Jadi dia harus menemukan penyihir angin lebih awal. Meskipun jenius itu diperlakukan sebagai subjek percobaan oleh guru yang membesarkannya. Blackwood menyebabkan rasa sakit yang luar biasa padanya, membuat pikiran mudanya hancur total. Jadi setelah mendapatkan kemampuan yang kuat, hal pertama yang dia lakukan adalah membunuh gurunya. Namun karena gurunya adalah seorang bijak dari menara sihir, dia kemudian diburu oleh komunitas sihir. Sebelum bertemu dengan protagonis wanita, dia telah menginap di penginapan yang sama tempat Rosetta berada. Dengan hati yang gelisah, Rosetta memasuki penginapan. Begitu dia masuk, pemilik penginapan menyambutnya dengan hangat. Rosetta tanpa menunda menyatakan tujuannya. Tiba-tiba terdengar teriakan dari lantai atas. Pemilik penginapan menggerutu, "Aku tahu ini akan terjadi. Sudah kubilang, jangan bermain-main dengan serigala gila itu." Mengikuti pandangan pemilik penginapan, Rosetta mendapat firasat. Seorang pria tinggi berambut hitam mengaum tak terkendali di atas meja yang berlumuran darah, tetapi dia menyadari Rosetta mendekat. Pria itu menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan menilai. "Kau juga di sini untuk bermain denganku." Rosetta menjelaskan bahwa dia hanya ingin meminta bantuan Wolf, tetapi pria itu mencondongkan tubuh ke arahnya dan menatapnya dengan merendahkan. "Mengapa aku harus membantumu?" pikir Rosetta dengan kilasan kekhawatiran di hatinya. Dia tahu Wolf tidak akan mudah membantu, itulah sebabnya dia sudah bersiap untuk yang terburuk sebelum datang. Tepat ketika Rosetta hendak menggunakan kekerasan, Wolf tertawa aneh. "Aku hanya melakukan hal-hal yang menarik bagiku, dan kebetulan aku sangat tertarik padamu." Dia mengesampingkan tingkah lakunya yang sembrono tanpa menjelaskan alasannya. Dia hanya berkata, 10 koin emas di muka, dan aku akan mengurus masalahmu." Rosetta menjelaskan permintaannya secara singkat. Tugasnya adalah menghilangkan badai pasir yang melanda wilayah Tilian. Tapi itu bukan tempat yang bisa dimasuki dengan bebas. Wolf harus menyamar sebagai asistennya. Rosetta tidak percaya dia akan menerimanya dengan mudah. Dia tidak yakin bisa membujuknya, tetapi sedetik kemudian dia menerimanya secara tak terduga. Dia memperkenalkan dirinya secara singkat sebagai Rosetta Duchess baru Esther. Mendengar ini pria itu terkekeh seolah dia sudah tahu. "Kalau begitu izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya adalah..." Sebelum dia selesai, Rosetta memotongnya.
Aku tahu namamu Lobo. Pria itu berhenti menggumamkan Lobo pada dirinya sendiri. Kemudian dengan gerakan cepat dia muncul di hadapan Rosetta, menangkupkan jari-jarinya yang panjang di belakang kepalanya. Kalau begitu tolong jaga aku, Dukeku tersayang. Dan begitulah Lobo menjadi kepala pelayan Rosetta yang penuh perhatian. Tak lama kemudian rombongan berangkat menuju Tilion. Awalnya Rosetta khawatir dengan impulsivitasnya. Tapi sekarang dia bertindak seperti pria yang sangat terhormat. Dia tidak hanya menyiapkan air es yang menyegarkan dengan hati-hati, tetapi dia juga benar-benar menjalankan tugasnya sebagai kepala pelayan. Kesan Rosetta terhadapnya membaik karena mereka bertiga sangat dekat sejak kecil. Bahkan pandangan atau senyuman yang dibagikan memicu bisikan dan tatapan. Rosetta sudah terbiasa dengan perhatian itu. Tapi tepat saat mereka hendak pergi, Lobo muncul diam-diam di hadapannya, membuat tekanan darah Rosetta melonjak. Perjamuan akan segera dimulai, kau harus bersiap-siap. Meskipun Rosetta menghadiri perjamuan sebagai pendamping Vivian, ia tidak memiliki kesempatan untuk mendekati Duke Grey. Jadi ia harus menemukan cara agar Duke Grey datang menemuinya Lady Vivian. Bolehkah aku mendapatkan kehormatan dansa ini? Mata gadis itu berbinar. Dengan senang hati seperti yang telah Rosetta perkirakan. Setiap kali ia berdansa dengan Vivian, semua mata tertuju pada mereka. Bahkan Duke Grey yang sangat sibuk pun segera menyingkir untuk bergabung dengan mereka. Tapi perhatiannya hanya terfokus pada Vivian, sama sekali mengabaikan Rosetta yang berada di sampingnya. Kemarahan muncul dalam dirinya. Ia berdiri di antara mereka. "Halo, aku Duke, Esther." Lalu ia menyelipkan surat itu ke tangan Duke Grey. Tapi setelah membacanya, ia pura-pura tidak tahu. Rosetta menyipitkan matanya. Ia tahu Duke Grey berbohong, jadi jika memungkinkan sebelum pergi dari sana, aku ingin pergi ke Tilion. Duke Grey melambaikan tangannya dengan jijik menyiratkan bahwa jika Rosetta menyelesaikan masalah itu, mereka tidak perlu repot. Ia mengutuknya dalam hati karena menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Setelah mengucapkan selamat malam kepada Vivian, Rosetta hendak kembali ke kamarnya ketika Wolf tiba-tiba muncul di belakangnya. Mi duque, por favor, cepíllame el pelo. Se había disfrazado de hombre durante 18 años, pero la portadora de magia exiliada vio a través de su disfraz en un instante. Encendió una poderosa posesividad en el loco obsesivo, todo porque ella había ayudado a Vivian a trenzar su cabello y no le dio vueltas en secreto durante 3 días y 2 noches. No fue hasta las 3 de la mañana, durante un descanso, que finalmente buscó a la exhausta Rosetta y le pidió que le cepillara el cabello. Incluso le pidió el mismo peinado que Vivian. Rosetta se quedó completamente sin palabras, pero para ahorrarse la molestia, accedió a la petición de Wolf. Después de que le peinaran el hombre, actuó como si hubiera probado la miel. Después de que se fue, tarareó una melodía con satisfacción. Rosetta finalmente sucumbió al agotamiento y se durmió. Poco sabía ella que el hombre no se había ido en absoluto. Después de que Rosetta se durmiera, abrió la puerta y acarició suavemente la mejilla de Rosetta, con su mano todavía igual que antes. Al mirar su rostro dormido, los recuerdos afloraron años atrás. Ya había descubierto el disfraz de Rosetta. Sabía que bajo la apariencia de un niño se escondía una hermosa joven. Se lo contó todo a Erori, que estaba a su lado, pero esa misma noche se lo llevaron tras conocer a su maestra de magia. Su espíritu estaba completamente destrozado. Ahora era un monstruo incapaz de sentir emoción alguna. Sin embargo, ahora sentía algo extraño por Rosetta, una sensación completamente distinta a su ansiedad habitual, aunque no sabía qué era. Se sentía bien mirando a Rosetta, que había vuelto a su forma femenina. ¿Cómo puedo hacer que me recuerdes?, murmuró. Rosetta bangun dengan rasa sakit dan nyeri di sekujur tubuhnya. Meskipun begitu, dia memasang wajah berani dan memberitahu Vivian bahwa dia baik-baik saja ketika Vivian menyatakan kekhawatirannya. Namun Wolf bertingkah aneh hari itu.
Vivian menyadari bahwa gaya rambutnya sama persis dengan hari sebelumnya, tetapi tidak ada waktu untuk memikirkannya karena mereka harus berangkat menuju sumber badai pasir. Namun Wolf menunjukkan bahwa Duke Grey hanya menyiapkan 2 unta. Waktu mereka hampir habis dan mereka tidak bisa meninggalkan Vivian. Wolf memberi mereka saran. Dia mengusulkan untuk berbagi unta dengan Rosetta, sementara Vivian bepergian dengan seorang asisten. Rosetta berpikir itu ide yang bagus. Wolf terlalu berbahaya. Vivian tidak bisa terlalu dekat dengannya. Tapi melihat senyum cerah Wolf, Rosetta merasakan hawa dingin di punggungnya setelah menaiki unta. Rosetta tanpa sadar bersandar pada L.A. dan tertidur. Menyadari L.A. sedang menatapnya, pria itu memberi isyarat agar dia diam. Rosetta tidak bangun sampai mereka tiba di pusat badai pasir. Dia secara naluriah berteriak Wolf dan mendapati dirinya dipeluk erat. Pria itu yang dipanggil namanya tampak sangat bersemangat. L.A. memeluk pinggangnya lebih erat. Aku belum menerima bayaranku. Aku tidak bisa membiarkan bosku terluka. Rosetta menyadari bahwa angin dan pasir sangat kencang di sekitar L.A., tapi tidak sebutir pun menyentuhnya. Mengetahui ini adalah ulah Wolf, dia menenangkan L.A. dan mengatakan akan segera menyelesaikan semuanya. Lalu dia berteriak kepada pria di belakangnya, "Kau ingat permintaanku? Benar, kau harus mengurus pusaran di tengah itu." Mendengar ini, pria itu melompat dari unta tanpa ragu menggumamkan mantra aneh. Dia mengeluarkan topeng aneh berbentuk serigala dari sakunya. Jantung Rosetta berdebar kencang. Pakaian itu mengingatkannya pada seseorang teman bermain masa kecilnya Ama yang tiba-tiba menghilang. Rosetta tidak menyangka dia sekuat itu. Setelah ini selesai, dia harus menginterogasinya secara menyeluruh. Tanpa diduga Ano pingsan tak sadarkan diri, dia tidak punya pilihan selain menunggu Duke Grey bangun. Sambil tersenyum, dia mengundang Vivian untuk tinggal beberapa hari lagi. Tetapi Vivian menolak tanpa berpikir 2 kali menuntut kompensasi karena telah menyelesaikan bencana itu. Dia meminta bantuan makhluk yang dikenal sebagai Beast Suci karena kelangkaannya yang ekstrem. Duke Grey awalnya bermaksud hanya menawarkan 1. Namun, di bawah tekanan Vivian, dia akhirnya menyerah pada akhirnya. Vivian bepergian sendirian, sementara Rosetta dan Ano berbagi yang lain. Melihat Rosetta kelelahan karena perjalanan, Ano dengan lembut menariknya mendekat dan berkata dengan manis, "Tidurlah yang nyenyak, aku akan membangunkanmu saat kita tiba." Sesaat kemudian Rosetta tertidur dalam pelukan Ano. Sementara itu Strel sang kaisar terus-menerus terganggu oleh masalah lain. Dia sudah berhari-hari tidak menerima kabar dari Rosetta dan Vivian dan tidak bisa fokus pada tugas-tugasnya. Akhirnya sebuah surat tiba yang menjamin keselamatan mereka yang mengangkat beban berat dari pundaknya. Keesokan paginya saat terbangun, Rosetta tanpa sadar memanggil Wolf. Meskipun baru beberapa hari, dia sudah terbiasa dengan kehadirannya. Dari pelayan yang tidak bisa diandalkan itu, saat malam tiba Rosetta memiliki firasat bahwa pemeran utama wanita akan segera muncul. Lea yang awalnya adalah siswa SMA biasa, telah menjadi Santa yang dihormati setelah melakukan perjalanan waktu. Kebanyakan orang mengagumi keterus-terangannya, tetapi hanya Rosetta yang telah membaca cerita aslinya, yang tahu masalah yang akan ditimbulkannya. Hubungan Strel dan Vivian saat ini tidak diragukan lagi kuat. Tetapi jika alur cerita aslinya berkembang, mereka pasti akan menjauh karena kedatangan Lee. Seorang Vivian tidak akan membenci seseorang tanpa alasan. Jadi jika hari itu tiba, Rosetta pasti akan memihak Vivian. 1 tahun saja sudah cukup membuat pusing. Protagonis dalam cerita aslinya menjadi gila karena nama Wolf yang diberikan oleh pemeran utama wanita. Tapi sekarang Rosetta lah yang telah memberikan nama kepada orang di balik layar itu. Ini membuatnya berspekulasi bahwa alur cerita mungkin akan mengambil giliran yang tidak terduga. Bagaimanapun juga yang terbaik adalah bertanya langsung kepada orang yang bersangkutan. Rosetta pergi ke kamar tamu.
Saat masuk, dia menemukan Ano berbaring tenang di tempat tidur. Penyalahgunaan sihir memiliki efek samping, dan dia sudah tidak sadarkan diri selama berhari-hari. Jika dugaan Rosetta benar, Wolf telah sepenuhnya menerima Ano sebagai namanya. Dia memanggil Ano dengan hati-hati. Sedetik kemudian, mata hijau itu terbuka lebar. Dia menarik Rosetta yang berdiri di samping tempat tidur untuk duduk di atasnya, sambil menatapnya dengan rona merah yang tidak wajar di wajahnya. Bagaimana kau memanggilku tadi? Bisakah kau mengatakannya lagi? Tanda kutip, tapi sesaat kemudian sebuah pedang menekan tenggorokannya. Kaisar, tanpa mengetahui bahwa saudara angkatnya adalah seorang wanita, merasakan gelombang cemburu saat melihatnya terjebak di bawah seorang pria asing. Ketika Rosetta meneriakkan nama Ano, setelah sekian lama pria itu bereaksi dengan intens dan menariknya mendekat. Pipi pria itu memerah. Bisakah kau menyebut namaku lagi? Melihat pria yang tergila-gila itu, Rosetta tahu bahwa ini tidak baik. Stella muncul di pintu pada saat yang paling tidak tepat. Melihat pemandangan di depannya, dia terdiam kaku. Kemudian dia dengan cepat menghunus pedangnya dan menekannya ke tenggorokan Ano. Siapa kau dan apa yang kau lakukan di sini? Melihat bilah pedang begitu dekat dengannya, Ano sengaja mengiris jarinya dengan pedang itu. Dan kemudian dia menjilat darahnya. Dan kau sendiri siapa? Sturz langsung marah besar. Dia adalah kaisar yang dikenal di seluruh kekaisaran. Namun orang ini mengaku tidak mengenalnya. Ano hanya tersenyum. Apakah aku perlu tahu siapa kau? Melihat situasi semakin memburuk, Rosetta akhirnya memutuskan untuk campur tangan. Pertama, dia menyuruh Sturz untuk berdiri dan bahwa mereka harus membicarakan semuanya dengan tenang. Kemudian dia menyuruh Ano untuk menjauh darinya. Tapi begitu Rosetta berdiri, Sturz segera menarik Ano ke belakangnya. Melihat ini, Rosetta buru-buru menjelaskan, dia adalah seseorang yang kukenal. Yang mulia tidak perlu terlalu berhati-hati. Strel masih gelisah, dia ada di atasmu barusan. Rosetta menekankan bahwa tidak ada yang terjadi. Ano tidak memukul atau mengancamnya. Lagi pula lebih baik menyelesaikan perdebatan dengan cepat. Jika tidak, tiga pria dalam satu ruangan bisa dengan mudah menimbulkan kesalahpahaman. Dia menyuruh Ano untuk menunggu di sana dan tidak berkeliaran. Kemudian dia membawa Strel ke ruang tamu. Setelah beberapa pertanyaan, dia mengetahui bahwa Strel awalnya berencana naik ke atas untuk mencari Rosetta. Tapi dia melihat pintu kamar di sebelah kiri terbuka. Mendengar suara Rosetta, Strel masuk tanpa berpikir dua kali. Tanpa diduga dia melihat sosok gelap di atas Rosetta. Setelah mendengar ini, Rosetta menghela napas lega. Untungnya hanya Strel yang melihatnya, jika tidak semuanya akan menjadi buruk. Meskipun hanya sedikit yang diketahui, akan ada rumor bahwa Adipati Esther lebih menyukai pria. Tanpa diduga setelah mendengar ini wajah kaisar menjadi sangat gelap, melihat secercah akal sehat, terakhirnya akan menghilang. Rosetta buru-buru menjelaskan, maksudku dua pria sendirian bersama bisa dengan mudah disalahartikan sebagai sesuatu yang aneh. Mendengar ini, Styles tiba-tiba merasa sangat malu. Tanpa sadar, dia menyentuh pipinya yang memerah. Apa yang dia bayangkan? Apa yang bisa terjadi antara dua pria? Tapi sekali lagi, siapa orang asing yang belum pernah dilihat Strel sebelumnya itu? Namanya Ano, dia membantu menyelesaikan badai pasir. Rosetta secara terbuka menyatakan bahwa dia adalah kepala pelayannya, tetapi menurut cerita aslinya Ano dan Strel seharusnya tidak bertemu secepat ini. Dia juga tidak bisa mengungkapkan identitas Ano. Sebagai penyihir sementara, Strel terus menekannya. Rosetta hanya bisa menjelaskan kepadanya bahwa untuk menyelesaikan badai pasir, dia membutuhkan seorang pembantu yang tahu cara menggunakan alat sihir, itulah sebabnya dia mempekerjakannya. Dia bilang dia mengerti, tapi dia masih terlihat khawatir. Mungkin dia punya urusan penting yang harus diselesaikan. Jadi Rosetta bilang dia akan membuat laporan tentang insiden itu dan mengirimkannya ke Strel. Mendengar ini dia akhirnya terlihat lega. Kalau begitu, aku akan kembali dan menunggu kabarmu. Tapi dalam perjalanan pulang, adegan itu terus terulang di benaknya.
Dan semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada yang tidak beres. Indera keenamnya mengatakan kepadanya bahwa hubungan Rosetta dengan pria itu tidak biasa. Saat dia melihat posisi yang memalukan itu, dia kehilangan akal. Ketika dia sadar kembali, dia sudah memegang pedangnya. Meskipun Rosetta mengatakan pria itu hanyalah orang biasa yang tidak penting, steril secara naluriah merasa bahwa pria itu jelas tidak sederhana. Matanya seperti mata binatang buas di depan mangsanya. Meskipun Rosetta telah menjelaskan detailnya, suasana hatinya masih sangat buruk. Mungkinkah dia cemburu karena temannya telah dibawa pergi? Setelah beberapa saat dia yakin dengan ide ini. Pasti begitu. Beberapa hari kemudian di Istana Kekaisaran Steril kembali menanyakan tentang Ano. Rosetta mengatakan bahwa dia sudah meninggalkan kediaman Duke. Bahkan dia tidak menyangka dia akan pergi begitu saja. Tapi setelah membaca laporan Rosetta Stuart, kembali bertanya dengan santai. Kamu tidak akan berhubungan lagi dengan orang misterius itu kan? Kita tidak akan bertemu lagi. Transaksi kita sudah selesai. Steril merasa sangat lega. Itu bagus, dia sangat sombong. Aku tidak menyukainya sejak awal. Rosetta tidak menyangka bahwa dia sangat menyukai Yang Mulia. Rosetta datang kali ini bukan hanya untuk menyerahkan laporan, tetapi juga untuk memberitahu Stella tentang perjamuan suksesi yang akan dia adakan di Kastil Ester. Perjalanan ini adalah untuk mengantarkan undangan. Rosetta sangat sibuk mempersiapkan perjamuan. Karena tidak ada Nyonya Kastil, dia harus mengawasi semuanya secara pribadi. Untungnya Vivian datang untuk membantu pemeriksaan akhir sehari sebelum perjamuan. Rosetta akhirnya bisa beristirahat sejenak, tetapi tepat ketika dia hendak melepaskan artefak sihir yang mengganggu itu, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Pada suatu saat tangannya telah kembali ke ukuran aslinya. Dia bergegas menuju cermin karena dia curiga tanpa sadar dia telah kembali ke wujud wanitanya. Duke yang cantik itu telah menyamar sebagai pria selama 18 tahun dan identitasnya telah terungkap melalui mantra yang terlepas. Untuk sepenuhnya memiliki Duke muda yang tampan itu, pria itu dengan panik menghancurkan semua artefak. Sihir yang dia gunakan untuk menyembunyikan gendernya. Bahkan anting-anting sihir yang dia kenakan saat itu. Tetapi semua sihirnya telah hilang karena ini sehingga Rosetta harus menyeret tubuhnya yang kelelahan ke Dot dan menemukan seseorang untuk memperbaiki artefak sihir sebelum perjamuan keesokan harinya. Setelah beberapa penyesuaian, Rosetta menyelinap keluar dari kediaman Duke pada larut malam. Akhirnya jauh di dalam gang tua dia berhenti begitu memasuki bangunan tua itu dan pengrajin di dalamnya langsung mengenalinya. Sepertinya seorang tamu terhormat telah tiba. Shio, si tukang reparasi, mulai memeriksa dengan cermat artefak sihir yang rusak. Dia melihat beberapa jejak berbahaya di dalamnya. Melihat kebingungan Rosetta, pria itu menjelaskan, kemanapun seorang penyihir pergi, dia meninggalkan jejak sihirnya. Inilah yang kami sebut jejak. Artefak sihir yang kubuat tidak memiliki cacat bawaan, hanya saja orang yang merusaknya memiliki sihir yang sangat kuat. Jika seseorang memakai alat penyembunyi sihir, namun tetap terdeteksi itu, berarti orang lain sangat peka terhadap sihir di hadapan mereka. Tidak ada artefak sihir yang akan berfungsi. Mendengar ini, Rosetta tidak bisa menahan diri untuk tidak merinding. Itu berarti Ano telah mengetahui penyamarannya sebagai pria sejak awal. Orang yang peka terhadap sihir itu langka. Seperti namanya, mereka bisa melihat segalanya. Tidak ada artefak sihir yang bisa menipu mereka. Setelah menyerahkan perbaikan kepada Shio, sesosok berjubah kembali muncul di depan Kastil Ester yang dipenuhi gagak. Rosetta mengira tidak ada yang tahu bahwa dialah yang meninggalkan kastil. Namun dia tidak tahu bahwa gerak-geriknya sudah diawasi. Pria itu cemberut tidak puas. Rosetta lebih memilih mencari bantuan dari siapapun selain aku, tapi Duke Koku akan segera berhadapan muka. Setelah sosok Rosetta menghilang sepenuhnya asa, No berubah menjadi gagak hitam dan lenyap di langit yang tenang di atas kastil. Untuk debut Rosetta sebagai Duke Vivian telah menyamar secara khusus. Dia telah meminta saudara laki-laki dan ayahnya untuk menyiapkan beberapa hadiah untuk Rosetta.
Gadis itu mencari pujian dengan antusias, dan Rosetta membalas dengan senyum penuh kasih. Tak lama kemudian aula perjamuan dipenuhi orang. Semua orang ingin bertemu dengan Duke yang baru diangkat. Ketika kerumunan di sekitar Rosetta bubar, Viven mendekat dengan antusias membuat Rosetta yang lelah tertawa. Mengikuti pandangan, sebagian besar orang yang melihat sosok pirang mendekat perlahan kaisar yang baru diangkat itu muncul di hadapan semua orang. Ketika Strel mempersembahkan hadiah yang telah dipilihnya dengan cermat untuk Rosetta, semua orang mengamatinya, seolah-olah mereka adalah penonton pertunjukan hewan di sirkus. Orang-orang bergosip tentang hubungan tidak biasa di antara ketiganya. Strel berpikir mereka benar. Bagaimanapun mereka sangat tampan dan populer, menyenangkan memiliki teman baik di dekatnya. Rosetta tidak bisa menahan tawa. Kedatangan Strel dan Viven benar-benar telah meredakan ketegangan sarafnya. Namun waktu mereka bersama terbatas. Viven dan Strel harus segera pergi. Rosetta juga tidak berencana untuk tinggal lama di perjamuan. Dia segera kembali diam-diam ke kamarnya. Malam tiba. Anna yang pergi pagi-pagi untuk mencari artefak sihirnya belum juga kembali. Artefak sihir sementara yang diberikan Zua padanya hanya bertahan 2 hari. Jadi dia harus mendapatkan yang baru secepat mungkin. Rosetta ingin keluar ke balkon untuk menjernihkan pikiran, tetapi udara dipenuhi dengan suara gagak yang berkoak. Gagak melambangkan kemalangan. Rosetta mendapat firasat. Mungkin para santo akan turun dari langit keesokan harinya. Tepat pada saat itu gagak-gagak yang terbang berputar-putar di atas kepalanya tiba-tiba mendarat. Dalam sekejap mata mereka berubah menjadi seorang pria tinggi berambut hitam. Kita bertemu lagi. Sebelum Rosetta sempat bertanya, Ano dengan cepat maju. Dia meletakkan tangannya yang besar di pipi Rosetta. Jantungnya berdebar kencang. Dia menepis tangan Ano. Jangan sentuh aku, pria. Dia tampak tersinggung. Dia tidak suka, padahal dia ingin mendengar Rosetta memanggilnya Ano setiap hari. Dia ingin menjadi orang yang tak tergantikan dalam hidup Rosetta. Rosetta menyadari bahwa penyamarannya sebagai pria telah terbongkar. Kata-kata "kau menyukaiku" hampir saja terucap darinya. Namun, kemudian dia tiba-tiba teringat bahwa sang santo akan segera muncul. Ah tidak, dia akan segera jatuh cinta pada sang santo. Pertanyaan itu terasa berlebihan. Namun dia tetap berharap Ano akan menyimpan rahasianya, tidak mengungkapkannya sebagai wanita. Melihat ini, Ano tanpa ragu menggenggam tangan Rosetta. Tepat pada saat itu Rosetta melantunkan mantra aneh. Dia mengutuk Ano, jika dia mengungkapkan rahasianya, dia akan mati seketika. Namun dia sama sekali tidak melawan saat melihat ini. Rosetta menegaskan kembali, ini adalah kutukan dan janji. Jika kau melanggar janji ini, kau akan mati seketika. Tak disangka dia tiba-tiba tersipu. Tanda di hati adalah semacam ikatan. Jadi aku telah menjadi milikmu. Dia kembali memegang wajah Rosetta. Bisakah aku menyentuhmu sekarang? Rosetta terdiam-diam mundur dengan cepat. Kau boleh pergi sekarang. Ano menoleh ke belakang dengan tatapan rindu. Sepertinya hari ini bukan waktu yang tepat. Lalu dia berubah kembali menjadi seekor gagak. Dia menghilang dari pandangan Rosetta. Ketiga teman dari pesta itu telah sepakat untuk bertemu keesokan harinya. Tapi Rosetta mabuk dan sakit kepala yang parah. Dia hidup dalam kekhawatiran ingin kusir menghentikan kereta. Tapi Rosetta menolak. Dia ingat bahwa dalam novel para santo tampaknya turun dari langit pada hari yang cerah. Dan hari ini adalah hari yang cerah. Jadi dia ingin memeriksanya sendiri. Begitu dia tiba di markas rahasia, sesosok tubuh yang sama seperti dalam ramalan turun dari langit. Dia menganggap protagonis pria sebagai teman baik, tapi dia punya niat tersembunyi. Meskipun dia tidak tahu, Rosetta adalah seorang wanita, Stearl, telah dengan hati-hati memilih buket bunga dan warna yang serasi untuknya. Bahkan Viven yang seorang gadis tidak menerima perlakuan seperti itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Yang mulia tidak memberiku bunga, meskipun aku seorang gadis, tapi dia memberikannya kepada Rosetta, yang seharusnya adalah seorang pria. Untuk ini Strel menjawab, Viven tidak baik menjadi berpikiran sempit seperti itu. Tapi saat mereka berdebat, tatapan Strel ke arah Rosetta menjadi semakin sugestif. Tapi ketika matanya bertemu dengan mata Rosetta,
dia menyembunyikan ekspresinya dan berbalik untuk memberikan bunga kepada satu-satunya wanita yang hadir. Vivian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, meskipun Stearl sangat tampan, kepribadiannya cukup licik dan menipu. Rosetta membalas, "Bukankah aku juga tampan?" Vivian menggembungkan pipinya dan bersikeras bahwa itu tidak benar. Yang mulia adalah pria tampan ya tampan. Rosetta adalah pria yang menawan tampan. Celotehannya membuat Rosetta tertawa terbahak-bahak. Vivian sepertinya menyadarinya, dia memanggil Rosetta setelah melihat sesuatu mendekat di langit. Rosetta teringat adegan turunnya orang suci dari cerita aslinya dan berteriak, "Tutup matamu." Stearl mengikuti pandangannya dan melihat sebuah meteor meluncur langsung ke arah mereka. Rosetta memberitahu Vivian bahwa semuanya akan baik-baik saja, karena begitulah yang terjadi di buku Stur, akan menangkap orang suci yang jatuh dari langit. Tekanan udara yang meningkat memaksa Rosetta menutup matanya. Tanah di bawah kaki mereka mulai retak meskipun ada dampak kuat dari turunnya. Orang suci dia mendarat di pelukan Stur seringan bulu. Dia memiliki kekuatan ilahi dari Dewa Cahaya dari Kerajaan Suci. Stur memiliki kekuatan ilahi dari Dewa Kuno. Harmoni Rosetta ingin melihat bagaimana keadaan Stur, tapi pria itu tetap tidak bergerak dengan tatapan kosong seperti boneka yang dikendalikan. Wanita itu bernama Yuna. Dalam perjalanan ke sekolah, dia secara tidak dapat dijelaskan jatuh ke dalam selokan. Tubuhnya jatuh ambruk tanpa kendali. Ketika dia membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya menatap seorang pria yang memancarkan cahaya keemasan. Saat dia masih tidak sadarkan diri, Yuna mendengar sebuah suara. "Kau menjawab panggilanku, aku memanggilmu ke dunia ini, Ratu." Yuna, meskipun tidak bisa memahami suara itu, sepertinya mengerti situasinya saat ini. Senyum aneh terukir di bibirnya. "Aku adalah utusan Tuhan." Turunnya sang santa dari surga menjadi berita keesokan harinya. Para klerus mengusulkan untuk segera memberitahu Paus, imam besar. Dia juga menyatakan akan mengunjungi istana kekaisaran secara pribadi. Sang santa adalah anugerah dari surga. Kita tidak bisa membiarkan kaisar kekaisaran Eli membawanya pergi. Stella mengkhawatirkan hal ini. Keesokan harinya dia memanggil semua bangsawan termasuk Rosetta. Tidak seperti biasanya, Rosetta tidak dipanggil ke ruang kerjanya, melainkan ke kastil yang dikhususkan untuk tamu kehormatan. Saat masuk, dia melihat Stearl dengan ekspresi muram berjaga di samping tempat tidur Yuna. Melihat itu, Rosetta ekspresinya akhirnya melunak. Untuk mencairkan suasana, Rosetta secara naluriah bercanda. Yang mulia terpikat oleh kecantikan para santa. Namun ekspresi Stearl tetap serius. "Jika aku mudah terbawa oleh kecantikan Rosetta dan Vivian, pasti sudah memikatku sejak lama." Rosetta dalam hati bertanya-tanya, jadi bahkan menyamar sebagai pria, dia tetap dianggap cantik. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba membuat Stearl kelelahan. Rosetta menyadari bahwa Stearl tidak jatuh cinta pada Yuna pada pandangan pertama seperti di novel. Sebaliknya, dia tampak cukup khawatir tentang hal itu. Kemarin saat Stella menatap Yuna, matanya kosong. Pagi ini matanya jauh lebih jernih. Berita tentang turunnya Sang Suci telah menyebar dengan cepat. Para bangsawan di ruang konferensi terus mengobrol tanpa henti. Rosetta menyembunyikan identitasnya, lalu menggunakan kutukan pembungkam untuk membungkam semua orang. Ruangan menjadi sangat sunyi, sehingga hanya satu suara yang terdengar. Stur kemudian berbicara. Tujuan pertemuan hari ini adalah untuk mengkonfirmasi kebenaran rumor tersebut. Apakah akan mengirim Sang Suci pergi atau tidak, akan saya putuskan bersama Duke Esther dan Marquis. Baiklah, berkat dukungan Rosetta, pertemuan berjalan lancar. Para bangsawan tidak berani mengkritiknya, tetapi sesaat kemudian, seorang asisten berlari masuk. Imam besar kuil Eli telah tiba. Mendengar ini, Terrell segera berlari ke kastil barat. Setelah Su membuka pintu, dia melihat Sang Suci terbaring tenang di tempat tidur. Imam besar menggenggam tangannya dengan air mata,
mengalir di wajahnya. Ekspresi Esther suram. Dia mengutuk, sialan dan mengabaikan protes Rosetta. Dia merebut Yuna dari genggaman imam besar. Cahaya sihir yang terang langsung menerangi seluruh ruangan. Sialan latar novel ini. Imam besar memegang tangannya tanpa perubahan apapun. Melihat orang suci akhirnya terbangun, para imam segera berlutut. Namun tatapannya tetap terpaku pada Strel. Rakyat jelata mulai mundur secara naluriah. Barulah kemudian cahaya di sekelilingnya akhirnya menghilang. Dia menatap Rosetta dengan gelisah. Rosetta dengan cepat menyadari ada sesuatu yang salah. Seseorang yang bereinkarnasi seharusnya membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan kehidupan di sini. Namun, Yuna hanya berdasarkan beberapa kata dari para imam menerima semuanya sepenuhnya. Tanpa ada yang menyadarinya, dia memberinya senyum polos. Saat melihat imam mencoba membawa Yuna pergi dan mengingat bagaimana Strel jatuh cinta pada Yuna pada pandangan pertama. Rosetta tidak bisa menahan rasa sakit di kepalanya. Carpa bukanlah tandingan baginya. Melihat penderitaan Rosetta, Strel tampaknya membuat keputusan. Dia berjalan ke arah Yuna dan bertanya di mana dia ingin tinggal, di kerajaan suci atau di kekaisaran Eli. Yuna menundukkan kepala dan berkata bahwa dia akan mengikuti keputusan Strel. Jadi, Yang mulia, di mana Anda ingin saya tinggal pada akhirnya? Yuna tinggal di kekaisaran Eli. Para imam yang datang untuk mengawalnya juga ikut tinggal. Mereka percaya bahwa orang suci pada akhirnya akan membuatnya berubah pikiran. Tetapi Rosetta menyadari bahwa mereka tidak ingin tinggal di samping orang suci. Mereka berkata kepada Rosetta, memanggilnya cemburu manipulatif dan wanita malang terkutuk. Rosetta sudah terbiasa dengan hinaan seperti itu dan tidak akan putus asa. Namun Kaisar tidak tahan dan membalas imam-imam yang suka bergosip dan bermulut kotor. Dia bisa menjadi bantuan bagi orang suci, dan intinya dia hanya mengizinkan seorang imam bertindak sebagai tutor yang konyol, tetapi para imam tawar-menawar tanpa henti. Rosetta jengkel dengan perselisihan tanpa henti, jadi menggunakan kata-kata mereka sendiri untuk melawan mereka. Dia menuntut disiplin diri. Ini memaksa individu-individu sok suci itu akhirnya menutup mulut mereka saat melihatnya terdiam. Kerutan dahi Rosetta akhirnya mengendur, tetapi Imam Agung tetap tersenyum konstan. Dia menerima definisi apapun yang Strel ajukan dan tidak bergeming. Tanpa diduga di hari-hari berikutnya dimanapun dia berada, Strel selalu bertemu Yuna. Setiap kali Yuna mendekatinya dengan mata berbinar atau mengajukan permintaan, dia merasa seperti dikuras habis. Sebelum Strel bisa bereaksi, tubuhnya sudah menyerah dan itu sangat mengganggunya. Di sisi lain, Rosetta sudah lama tidak menerima jawaban. Dia penasaran bagaimana para Saint bergaul dengan Stella. Kisah aslinya menyebutkan bahwa bangsa yang memiliki para Saint akan menjadi kekuatan dominan abad ini. Dia ingat jelas Viven ikut campur saat keduanya sedang jatuh cinta. Rosetta takut tuan muda yang dia besarkan sejak kecil akan kembali sakit karena cinta. Jadi dia memutuskan pergi ke kota kekaisaran untuk mengumpulkan informasi. Tetapi gerbangnya tidak bisa dilewati, dikelilingi oleh kerumunan orang. Penasaran yang ingin melihat para Saint. Setelah akhirnya masuk ke Kastil Viven, segera berlari ke Rosetta. Aku sangat merindukanmu. Awalnya Viven berencana menyelinap ke Kastil Adipati tanpa sepengetahuan orang tua dan saudara-saudaranya, tetapi dia ketahuan dan dikurung. Rosetta mengelus kepalanya dengan lembut,
Tetapi Vivian bersikeras bahwa dia bukan lagi anak kecil. Melihat ini, Rosetta hanya bisa bersikap seperti orang dewasa, merawat putri kecil yang telah dia manjakan sejak kecil. Ini adalah pertama kalinya mereka bertiga bersama sejak kedatangan Saint Vivian. Dia telah menangis terseduh-seduh selama masa pengurungannya. Dia sangat takut Yang Mulia dan Rosetta akan meninggalkannya karena bosan. Dia bahkan secara tak terduga menemukan bakatnya dalam melukis. Tingkah lakunya yang begitu menggemaskan membuat Rosetta tertawa terbahak-bahak. Wajah Vivian memerah. Keduanya bercanda dengan riang. Wajah Stuart diselimuti kekhawatiran. Kau sudah linglung sejak awal. Sterel mencoba menyangkalnya, tapi bagaimana dia bisa menipu teman lamanya, meskipun sedikit memalukan untuk mengakuinya. Aku pernah jatuh cinta padamu untuk sementara waktu, jadi tidak peduli. Seberapa keras kau mencoba menyembunyikannya, kau tidak bisa menipuku. Dan Rosetta Sterl tidak bisa menahan senyum. Dia lupa bahwa Rosetta pernah jatuh cinta padanya cukup lama, meskipun Sterl sengaja mengalihkan pembicaraan dengan sebuah lelucon. Rosetta tahu Liven tidak baik-baik saja. Ini ada hubungannya dengan para orang suci yang mulia, karena Anda memanggil kami, tolong beritahu kami apa yang mengkhawatirkan Anda. Liven langsung marah saat menyebut para orang suci. Rosetta, kapan semua ini dimulai? Semua ini karena orang suci itu. Aku telah dihukum selama 7 hari dan dilarang keluar rumah. Bahkan aku tidak bisa menaklukkan hati yang mulia. Pengaruh orang suci padanya benar-benar luar biasa. Akhirnya Sterel mengembalikan pembicaraan ke jalurnya. Beberapa hari terakhir ini, aku mengalami beberapa hal aneh. Aku merasa seolah-olah seseorang mengendalikan tubuhku.